Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Armanda Farid Rahmato membuat aplikasi catatan uang berbasis web dengan Visual Studio Code versi 8.1.10 dan menggunakan database MySQL. Latar belakangnya itu dengan berkembangnya teknologi ini telah banyak solusi digital yang dapat membantu mengatur keuangan secara praktis dan efisien. Aplikasi catatan uang hadir sebagai solusi untuk membantu pengguna dalam mencatat, mengelola, dan memantau keuangan harian mereka secara lebih terstruktur dan mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Kemudian manfaatnya itu yaitu membantu pengguna mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rinci, kemudian meningkatkan kesadaran finansial pengguna terhadap kebiasaan belanja mereka, terus memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan pribadi secara berkala. Fungsinya itu menampilkan grafik dan ringkasan laporan secara real time, kemudian notifikasi untuk mencatat transaksi harian atau mengingat pembayaran tagihan, terus menyaring data berdasarkan tanggal kategori atau jumlah transaksi. Kemudian sasaran aplikasi individu yang ingin mengatur keuangannya dengan lebih terkontrol, kemudian pelajar atau mahasiswa yang mulai belajar mengelola uang saku secara mandiri, kemudian seperti karyawan yang ingin mengetahui pola pengeluaran bulanan, pelaku UMKM skala kecil yang membutuhkan catatan keuangan sederhana tapi efektif. Nah, hak aksesnya itu cuma ada user itu bisa ke dashboard, kemudian transaksi, kategori, laporan, dan keluar. Nah, kemudian fitur-fiturnya itu yang pertama itu ada info untuk masukan dan pengeluaran harian atau bulanan dan tahunan. Kemudian ada kategori transaksi seperti makanan, transportasi, hiburan, pembelanjaan, dan lain-lain. Kemudian juga bisa menambahkan catatan atau keterangan di setiap transaksi. Nah, kemudian kelebihan dari aplikasi catatan uang itu pengguna dapat mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rinci. Nah, kemudian aplikasi tidak memerlukan banyak memori dan juga memudahkan pengguna mengetahui kemana uang mereka dibelanjakan. Nah, kemudian ada kekurangannya karena bersifat manual. Pengguna harus memasukkan semua data secara manual tanpa sinkronisasi otomatis dari rekening. Kemudian jika pengguna tidak rutin mencatat transaksi, maka data laporan akan menjadi tidak akurat. Untuk pengguna yang ingin perencanaan anggaran otomatis atau mengingat batas pengeluaran, fitur ini juga mungkin belum tersedia. Nah, buat kelebihannya itu bisa membantu kita buat menargetkan suatu barang yang ingin kita beli. Itu untuk kelebihannya. Nah, thank you. Ini vouchernya. Nah, pertama itu start, kemudian sudah punya akun. Kalau misalnya belum punya akun, registrasi dulu,
atau buat akun. Nah lalu KH itu login, langsung masuk ke halaman dashboard. Nah jika di dalam dashboard itu ada tambahan transaksi pemasukan atau pengeluaran. Nah kalau ini kan lanjut, masukkan nominal pemasukan atau pengeluaran, lalu pemasukan dan pengeluaran berhasil. Nah kita kemudian tambah pemasukan atau pengeluaran lagi. Kalau iya berarti ke A, kalau tidak berarti ke B. Nah, kemudian sini menambahkan kategori pemasukan atau pengeluaran. Nah ini masuk kategori baru ke pemasukan atau pengeluaran. Terus kategori berhasil tambahkan, kemudian tambah kategori lagi. Kalau iya berarti ke C, kalau tidak berarti ke D. Nah kemudian melihat statistik pemasukan dan pengeluaran. Kalau iya berarti ada statistik ditampilkan. Nah kalau lanjut melihat statistik lagi, kalau iya berarti ke F, kalau tidak berarti ke G. Nah terus ini N tuh. Nah bisa melihat aplikasinya saja. Terus ini login karena udah punya. Nah misalkan transaksi, ini kita coba pemasukan. Oke, berarti saya punya ada saldo 2 juta. Oke, berarti pengeluaran kategori itu berarti donasi lah, seharga 1 juta. Untuk tanggal sekarang di browser pakai gambar apa aja, simpan. Nah sini sudah ada nih, nah, kita lihat. Nah di sini berkurang dan ini juga warnanya bertambah tuh. Nah di sini juga ada bukti, misalkan ada bukti itu tuh. Nah kategorinya juga bisa kita tambah, misalkan untuk nama kategori pemasukan, misalkan gift, contoh lah, so ada tuh gift. Kalau pengeluaran itu misalkan modif, coba. Nah ini ada laporannya juga, tadi ada tuh. Nah, yang udah ada rinciannya gitu. Nah, ini ada bulan, tahun, periode. Nah, di sini kalau harian bisa dilihat. Nah,
bisa juga transaksi ini kita PDF-in. Nah, tuh. Nah, ini ini gitu. Nah, jika sudah keluar, nah, baik, itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.